الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillah. Qala Ibn Rushd al-Hafid rahimahullah, ittafaqal ulama'u ala taharati as'aril muslimina wa bahimatil an'am. Para ulama mereka ittifaq, bersepakat atas apa? Bersepakat atas sucinya as'ar al-muslimin. Sucinya as'ar. Apa as'ar? As'ar itu jamak dari su'r. Apa itu su'r? Su'r itu adalah baqiyatus syai', sisa dari sesuatu. Itu su'r. Tapi su'r itu, su'r ya, su'r atau as'ar itu biasanya digunakan dalam konteks makanan dan minuman. Jadi kalau antum makan, masih sisa nih, bekas tempat dan makanan itu namanya su'r namanya. Gitu ya. Antum ada semangkuk susu, terus ada kucing datang ngejilat susu itu, gitu kan? Maka selesai dia ngejilat, baik yang di mulutnya maupun yang di tempat wadahnya itu semua disebut su'r, yaitu bekas makanan atau bekas minuman makhluk hidup, bekas dimakan atau bekas diminum. Mafhum di sini? Hah? Karena masih sisa atau yang penting bekasnya gitu loh, walaupun nggak tersisa, ya. Itu namanya su'r. Jadi kalau misalnya kita ngasih makanan kucing, sampai di wadah, misalnya piring kecil, sampai dia habisin, kucing-kucing itu habisin, udah nggak tersisa, maka tetap ini menjadi su'r, ya, karena masih ada bekas jilatan-jilatan di situ, ya. Masalahnya sekarang, oke, para ulama bersepakat atas sucinya as'aril muslimin, bekas-bekas makanan kaum muslimin, dan bahimatul an'am, dan hewan ternak. Oke. Lihat detail dari taharati as'aril muslimin. Sepakatnya di sini. Adapun as'ar ghairil muslimin, yaitu sisa bekas makanan orang non muslim kafir, maka terjadi khilafiyah di masalah ini. Walaupun yang lebih hak adalah suci, yang lebih benar adalah suci. Taib bahimatil an'am, bahimatil an'am ini juga diijma'kan oleh para ulama, sebagaimana disebut oleh Ibnul Qattan dalam kitab Al-Iqna' fi Masailil Ijma'. Beliau berkata, wa ajma'a ahlul ilm ala anna su'ra ma yu'kalu lahmuhu tahirun yajuzu syurbuhu wal wudu'u bih. Para kaum muslimin berijma', ahlul ilm berijma' bahwa bekas ma yu'kalu lahmuhu, bekas minuman atau makanan hewan yang boleh dimakan dagingnya itu tahir, itu sepakat kaum. Makanya bahimatul an'am nih. Ingat, bahimatul an'am itu bukan semua binatang. Bahimatul an'am itu binatang ternak, baik unta, kambing, sapi, gitu ya. Itu dan di sini su'r ma yu'kalu lahmuhu, pokoknya binatang-binatang yang diperbolehkan untuk dimakan dagingnya, itu sisa makanannya itu suci, boleh kita minum dengannya juga, ya, dan wudu dengannya karena masih suci, enggak najis. Enggak najis ya. Misalnya ada seember kita untuk kasih minum sapi.
Sapi minum tuh, jilat-jilat tuh. Terus kita minum dari ember itu. Suci boleh tidak? Boleh. Bagus apa enggak? Enggak. Bedakan antara hukum fikihnya dengan mungkin medisnya ya, kesehatannya mungkin beda. Nah, gitu ya kawan. Dan yang lebih tepat untuk su'ur insan adami ya, untuk semua insan itu su'urnya itu tahir, baik muslim atau kafir, kecil ataupun besar, zakar maupun untha, itulah kita perempuan ya, haid atau junub atau suci, kecuali dalam mazhab Hanafi disebutkan illa fi hali syurbil khamr, kecuali dalam keadaan orang itu habis minum khamr. Karena sebagian ulama menajiskan khamr. Maka bukan najis karena orangnya, tetapi najis karena ada potensi khamr di mulutnya masih ada. Takutnya tercampur dengan air itu. Ya. Taib. Wa bahimatul an'am. Jadi para ulama bersepakat atas sucinya sisa bekas minum atau makan orang-orang muslim dan para umum kaum manusia pada umumnya. Tetapi dinukilkan ada riwayat Ibrahim An-Nakhai itu memakruhkan su'ral haid, yaitu bekas makanan atau minuman perempuan yang haid dimakruhkan. Ya. Sebenarnya disebutkan oleh Ibnul Munzir dalam kitab Al-Awsat. Kata beliau, warwina 'an an-Nakhai annahu kana yakrahu fadla syarabil haid. Diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakhai bahwasanya beliau berpendapat apa? Dimakruhkannya sisa dari minuman perempuan yang haid. Ya. Begitu juga sisa orang junub dan wudunya. Ya. Namun pendapat ini terbantahkan dengan banyaknya dalil. Di antara dalil yang bertentangan dengan pendapat ini kita nggak mengatakan bahwa Ibrahim An-Nakhai sengaja menyelisih dalil, bukan. Mungkin beliau ada alasannya, tetapi yang zahir di sini adalah bahwasanya dalil-dalil berseberangan dengan pendapat beliau rahimahullah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kuntu ashrabu wa ana haid." Saya itu minum ketika itu dan dalam kondisi haid. "Tsumma unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bekas minumannya Aisyah beliau tawarkan kepada Nabi SAW, fayad'u fahu ala mawdi'i fiyyi ya, fayashrab. Maka beliau pun meletakkan bibirnya di tempat bekas bibirku, kemudian minum. Dan ini menunjukkan banget bahwa, dan ketika itu Aisyah lagi haid, Rasulullah minum bekas sisa airnya dan menempelkan bibirnya di bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Jelaskan dalilnya insyaallah ya. Jelas bahwasanya tidak masalah dengan itu. Taib. Kemudian wakhtalafu fima 'ada dzalika ikhtilafan katsira. Dan para ulama mereka berselisih pendapat untuk hal selain yang tadi dengan perselisihan yang panjang dan banyak. Ya. Panjang. Contoh kucing. Ya, supaya antum tahu aja nih bahwasanya fuqaha mereka juga masing-masing memiliki hujjah dan dalil, dan ternyata ini adalah perselisihan khilafiyah. Contoh kucing.
dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, kucing itu tahirah. Suci dengan dalil apa? Nabi SAW mengatakan tentang kucing apa? Innaha laysat binajas, innaha minat tawafina alaikum. Kucing itu tidak najis. Karena kucing itu termasuk binatang tawafin. Apa arti tawafin? Iya. Yang ada di sekitaran rumah. Ya. Gak apa, biar dengerin di live. Ya, sekitar rumah. Maka yulhaqu bil hira, dipertemukan, dikiaskan dengan hira dengan ilat yang sama, yaitu tawafin, tikus. Seharusnya begitu, tikus ya. Seharusnya. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, kucing itu tidak najis, tahir. Dan su'rul hirra menunjukkan apa? Su'rul hirra tidak najis, tidak masalah. Itu mazhab Hanbali dan Maliki. Ingat, hirra itu bukan bahimatul an'am, karena la yukalu lahmuhu, tidak dimakan dagingnya. Oke. Ada juga ulama Hanafiyah, mereka mengatakan bahwasanya, atau salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi, dimakruhkan ya memanfaatkan su'rul hirrah, bekas dari kucing. Dimakruhkan. Ini juga pendapat yang dinisbatkan kepada ulama lainnya seperti Ibnu Sirin, Sa'id bin Al-Musayyib. Ya. Jadi ini pendapat kedua tentang kucing, tentang air bekas kucing, makanan bekas kucing atau wadah bekas kucing. Yang pertama apa? Syafi'iyah dan Hanabila apa? Suci, enggak masalah. Pendapat kedua makruh, Hanafiyah. Dan ternyata ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya harus dicuci dulu. Bekas jilatan kucing harus dicuci dulu. Ya, ini perkataan Al-Hasan dan juga perkataan Ibnu Sirin, karena Ibnu Sirin tadi berpendapat dinisbatkan pada makruh. Tapi kalau Ibnu Sirin mengatakan harus dicuci dulu. Ini pendapat ketiga. Pendapat keempat, dan dicuci sekali saja. Pendapat yang keempat, harus dicuci 2 kali. Itu ada pendapatnya. Dan ada hadisnya nggak? Ada hadisnya, ternyata. Disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Syarah Muskil Al-Athar dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, tuhurul ina idza walagha fihi al-hir ghaslu marratan aw marratain. Sucinya wadah ketika ada kucing yang menjilatinya, dibasuh, dibersihkan sekali atau 2 kali. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dalam sunannya dari Abu Hurairah secara mauquf, perkataan Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, fi su'ril hirri yuhraq wa yughsalul ina'u marratan aw marratain. Kalau untuk sisa bekas kucing, maka yuhraq. Sisa bekas kucing dibuang. Kemudian wadahnya dicuci sekali atau 2 kali. Ini ada riwayatnya. Dan Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan 2 hadis tersebut, baik yang mauquf terhadap Abu Hurairah maupun yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang marfu' kepada Nabi SAW, ya tadi katakan bahwa saya sucinya wadah seorang dari kalian ketika dijilat kucing adalah dicuci sekali atau 2 kali. Ini mirip dengan hadis tentang anjing. Tapi bagi Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis marfu' yang ini dianggap diterima, makbul, dan dianggap di sini ada namanya ziyadatus thiqah, namanya dalam ilmu hadis ada namanya ziyadatus thiqah. Jadi ada dasarnya juga mereka yang mengatakan su'rul hirrah 2 kali harus di Apakah ulama dan sebagainya mengatakan, ada di antara mereka mengatakan sab'an, yaitu 7 kali dicuci. Masya Allah, kayak anjing. 7 kali
dicuci. Ya. Ini perkataan dari Atha. Karena beliau mengatakan bahwa kucing ini bimanzilatil kalb, semanzilah dengan anjing. Taib, ulama-ulama yang memakruhkan atau yang menentukan sekali atau 2 kali cuci atau 7 kali. Mereka pakai dalil ya. Yang sekali atau 2 kali cuci pakai dalil, tadi dalil yang kita sebutkan hadis riwayat Abu Hurairah tadi ya. Oke, yang disahihkan oleh Albani. Itu ada dalilnya benar. Yang 7 kali cuci ada dalilnya, mereka juga pakai dalil yaitu dalil qiyas. Kucing dikiaskan dengan anjing untuk masalah su'urnya. Oke? Walaupun yang ini istidlalnya kurang tepat ya. Tapi mereka juga berdalil. Baik, untuk yang ini yang disuruh cuci. Kenapa mereka memilih dicuci, harus dicuci? Kenapa tidak seperti mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang mudah? Udah, nggak ada najis-najisnya. Karena apakah kalian, wahai para ulama, yang mengatakan wajibnya dicuci lagi, mau menentang dalil? Paham? Kan dalilnya Syafi'iyah dan Hanabilah apa? Innaha laysat binajas. Kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum. Kucing itu hanyalah binatang yang sering bolak-balik mundur. Ya, gitu ya, itu hadis. Nah, ini kok ada ulama yang seolah-olah menentang hadis itu. Ini kan udah jelas ya hadisnya. Enggak najis, itu binatang yang sering berkeliaran di antara kalian. Ini ya, makanya kita harus paham, ikhwan. Sebelum kita memvonis bahwasanya ulama ini enggak pakai dalil, bentar, ulama juga punya dalil. Hanya saja tinjauan istidlal mereka itu kadang-kadang berbeda. Kaidah mazhab mereka berbeda kadang-kadang. Yang menyatakan harus dicuci itu dalilnya tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadisnya seperti hadis anjing, mirip hadis anjing. Sekali atau 2 kali dicuci. Kalau misalnya ulama-ulama ini kita tuding, antum menyelisih dalil wahai ulama, kan kata Nabi jelas bahwa saya itu tidak najis. Lah mereka juga akan bilang, antum juga nyalahin dalil yang kita punya. Antum jangan nuduh kami nyalahin dalil, nggak ikut dalil. Kami juga ada dalil dan ini sahih dalilnya, gitu loh, paham? Sama-sama sahih dalilnya. Hanya yang membedakan adalah istidlal dan tinjauan terhadap dalil serta tanzil hukumnya, gitu loh. Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka sudah memvonis karena kucing tidak dinajiskan oleh Rasulullah SAW, maka ini jelas bahwasanya segala bagian tubuhnya tidak ada yang najis kecuali kotorannya, darahnya, atau yang terpisah darinya. Oke, gitu ya. Jadi tinjauannya langsung divonis enggak, karena mulutnya, liurnya tidak najis, dah kelas. Oke. Nah, ulama yang mengatakan tetap ayo dicuci karena pakai dalil juga. Lah terus gimana cara ulama yang menyuruh nyuci sekali atau 2 kali dan pakai dalil Abu Hurairah? Gimana caranya mereka menjawab ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang pakai dalil kucing tidak najis, dia termasuk binatang yang sering berkeliaran di antara kalian. Sok, gimana caranya? Cara ngejawabnya gimana ulama ini? Ayo sok. Ayo Pak Ade. Pak Ade mungkin udah dapat ilham mungkin. Yakin? Putra? Kev gimana? Tinjauannya gimana kok? Caranya mereka ini menjawab tentang terhadap dalil yang digunakan oleh jumhur ulama atau Syafi'iyah dan Hanabilah. Menjawab yang suci gitu ya. Iya. Yang dalil digunakan itu dalil umum, ini dalil khusus. Sedangkan ini dalil khusus. Bisa juga seperti itu. Bahwa saya dalil innaha laysat binajas innaha minat tawafina alaikum itu dalil masih umum. Tetapi di sini dalil khususnya yaitu kita kasusnya kan apa? Su'ur, yaitu kata di sini sebutkan tuhur ila alina idza walagha fihi al-hir. Jika dijilat-jilat oleh hir. Maka dalil khusus kita lebih khusus. Ketika memang kasusnya khusus pakai dalil khusus. Itu satu. Tinjauan kedua, bahwasannya yang disebutkan Nabi SAW innaha laysat binajas.
bahwa itu tidak najis, itu termasuk binatang tawafina alaikum, itu adalah bagian tubuhnya. Yang mana bagian tubuhnya inilah yang kadang-kadang antum kena dengannya, ya kan? Antum lagi main laptop, lagi duduk, kadang-kadang kucing tuh di belakang kan, bolak-balik kayak dia nguseng-nguseng ini gitu. Ya, apaan sih ah? Gitu kan? Iya di kaki aja. Iya, kan kayak gitu. Dan itu sulit dihindari kan? Makanya ini enggak najis dah khalas. Tapi kalau urusan kita tinjauannya sekarang kan bukan umumnya tubuh, sesuatu yang spesial beda, yang ada bahasannya itu mulutnya ini su'ur. Cuci dulu, gitu. Ya ada dalil khususnya dan juga beda tinjauannya. Tapi wallahu alam, dengan segala perdebatan dan keletihan ana menjelaskan ini, ya intinya kita ikut mazhab Syafi'i, yaitu yang bahwasanya nggak najis, nggak masalah insyaallah. Ya. Imam Hambali gimana? Sama. Jadi Hambali, Hanafi sama. Iya. Hanafi memakruhkan. Berarti tidak masalah, cuman makruh aja. Maliki. Kalau Maliki itu mazhab Malik ya. Anjing saja tidak dinajiskan oleh mazhab Maliki. Ya apalagi kucing, Pak. Ya kan? Anjing saja tidak dinajiskan dalam mazhab Maliki, apalagi kucing. Nah, kita jangan kemudian menuding, wah itu Imam Malik dan mazhabnya itu bertentangan dengan hadis Nabi SAW, karena Nabi bilang apa? Idza walagha fi inaikum al-kalb. Kalau misalnya ada anjing yang menjilat kalian, maka cucilah 7 kali. Nah, ini gimana? Kok mazhab Malik kok bertentangan dengan hadis? Zahirnya pikiran kita bertentangan, tapi mazhab Malik memiliki tinjauan tersendiri. Nanti suatu saat insyaallah ya. Ya, kalau antum penasaran, sana ke Maroko. Taib, bahkan sampai ada yang mengatakan 7 kali dicuci karena dikiaskan dengan anjing. Taib, perkataan Ibn Rushd kemudian berikutnya, faminhum man za'ama anna kulla hayawanin tahirus su'ri. Di antara mereka ada yang za'ama, menyangka, mengira. Ini berarti menurut Ibn Rushd jangan-jangan dhaif gitu ya. Bahwasanya kullu hayawanin tahirus su'ri. Menyangka bahwasanya, berpendapat bahwasanya semua hewan itu sisa makan minumnya, sisa jilatannya itu suci. Semua hewan. Ini adalah salah satu riwayat dari mazhab Imam Malik. Salah satu riwayat dari mazhab Imam Malik. Bahkan dalam kitab Hasyiat As-Sawi ala Syarh As-Saghir karya As-Sawi, salah satu ulama besar Malikiyah, beliau berkata, kullu hayyin ay walau kana kafiran aw syaitanan wa najasatuhuma ma'nawiyah. Ya. Setiap hewan su'urnya jilatannya itu suci, walaupun semua yang kullu hayyin, semua yang hidup jilatannya suci. Walau kana kafiran aw syaitanan, walaupun dia itu kafir atau dia itu setan. Karena najisnya kedua pihak ini adalah najis ma'nawiyah, bukan hissiyah. Orang kafir najisnya di kekufurannya. Setan najisnya di kesetanannya dia. Taib. Sekarang kalau misalnya kita tanzil dari ini, kita takhrij dari mazhab, dari salah satu pendapat atau salah satu riwayat Malikiyah ini, kalau misalnya setan dari kalangan jin bertransformasi menjadi makhluk ya, manusia atau apa di kehidupan konkret dunia alam manusia. Ya. Oke. Kemudian pertanyaannya, setan ini najis gak nih? Dia misalnya jadi apa? Manusia gitu. Jangan lah yang serem, yang setan gitu loh.
Genderuwo, Enggak yang lidahnya, setan yang lidahnya ngejulur apa? Leak, apa namanya? Apa yang pakai jeroan itu apa? Kuyang, iya. Kuyang najis atau enggak? Kalau di sini, walau kafirun atau syaitana, walaupun kafir atau syaitan. Tapi kan yang dibahas di sini su'ur ya, bekas lidahnya gitu loh. Anda nggak tahu kalau sampai jeroannya itu najis atau enggak, Anda nggak tahu deh. Itu juga Anda nggak tahu nih jeroan orang atau jeroan sapi gitu kan nggak tahu. Kalau emang jeroan sapi harusnya abis Idul Adha tuh banyak itu yang jadi kuyang mungkin ya. Nggak tahu dari mana setan bisa dapat kayak gitu, Anda nggak tahu juga, heran. Jangan kuyang deh ya, susah soalnya jeroan. Nabi SAW pernah mencekik setan ya, sampai terasa liurnya dan lidah dingin lidahnya. Di sini walau kafir atau syaitanan, walaupun kafir atau syaitan, enggak najis. Kayak yang najis adalah secara maknawi kekufurannya dan kesetanannya. Ini mazhab Malik, sampai seluruh hewan, semua yang hidup itu su'urnya tidak najis. Moncongnya, lidahnya tidak ludahnya tidak najis. Dan juga itu mazhab Daud Al-Zahiri dan juga mazhab Abdurrahman Al-Auza'i dan lainnya. Jadi kullul asar tahirah. Semua bekas mulut itu suci. Wala farqa baina insan wa haywan. Enggak ada bedanya antara manusia dan hewan. Dan tidak ada bedanya antara, ini dalam mazhab, salah satu pendapat mazhab Malikiyah ya, tidak ada bedanya antara ma'kulul lahm wa ghairu ma'kulul lahm. Binatang yang bisa dimakan dagingnya atau binatang yang tidak bisa dimakan, tidak boleh dimakan dagingnya, sama aja. Enggak ada bedanya baina siba'i dawab wa bisiba'i tayr. Tidak ada bedanya antara binatang buas yang dawab yang melata dan binatang buas dari burungan, semua sama. Binatang buas atau tidak buas semua suci. Ya. Ini dalam riwayat Malik. Tapi dalam riwayat Malik juga ada yang mengistithna, mengecualikan khinzir, yaitu babi. Ya. Ada yang mencela babi. Makanya dikatakan oleh Ibnu Rushd, wa minhum man istathna min dzalikal khinzira faqat. Ada yang mengatakan, ada di antara ulama yang mengatakan semuanya suci kecuali babi, liur babi, ya. Dan ini baik yang mengatakan semua suci secara mutlak atau yang mengatakan semua suci kecuali babi, ini dua-duanya riwayat pendapat Imam Malik. Ya, jadi Imam Malik sangat longgar dalam masalah ini. Sampai ada satu pendapat yang menyatakan semuanya tanpa kecuali, dan ada satu pendapat Imam Malik yang menyatakan semuanya kecuali babi. Ya. Ya. Wa minhum man istathna min dzalika al-khinzira wal kalb. Di antara ulama ada yang mengecualikan asar, yaitu surnya hewan, dikecualikan, semuanya suci kecuali babi dan anjing. Nah, ini mazhab Syafi'i kalau ini. Kalau ini mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu bekas sisa makanan atau liur dari seluruh binatang itu suci kecuali anjing dan babi. Dan mereka juga punya dalil untuk itu. Tentu dalilnya yang seperti apa? Dalilnya yang anjing, ya. Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahuna biturab. Kalau misalnya ada seekor anjing nyeruput atau minum di wadah kalian, maka hendaklah apa? Dicuci berapa kali? 7 kali, salah satunya dengan tanah, debu atau tanah. Kenapa juga Syafi'iyah mengecualikan babi? Karena bagi mazhab Syafi'i, khinzir itu aswa'u halan minal kalb. Khinzir itu keadaannya lebih buruk lagi daripada anjing. Coba antum disuruh milih, Pak, anjing apa babi? Antum milih babi, anak suruh keluar dari majelis ini. Anjing atau babi, Pak? Enggak, dua-duanya. Seenggaknya anjing itu masih ahsanu halan lah, ya. Kondisinya masih lebih baik lah, karena anjing itu masih ada pengecualian, diperbolehkan untuk dipelihara, untuk menjaga
kebun, untuk anjing pelacak, untuk keperluan polisi misalnya. Itu masih adalah manfaatnya. Dan orang Arab juga mengenal anjing ini masih ada sisi baiknya dari segi wafa, yaitu menjaga amanah. Untuk berburu bisa. Babi, apa fungsinya babi coba? Coba apa fungsi babi? Buat makanan haram, buat pajangan gak jadi, buat buruan dia yang diburu malah. Gak ada fungsinya babi. Iya. Maka gak ada manfaatnya. Makanya Nabi Isa alaihissalam nanti ketika turun insyaallah itu akan membunuh babi-babi. Ya kan? Iya, babi beneran, bukan babi jadi-jadian. Atau bukan babi dalam artian koruptor, ya, bukan. Baik. Jadi mazhab fuqaha, kalau kita kembali ke 4 mazhab soal hewan dan kesucian ininya, asarnya, bekas makanannya, kita mulai dari misalnya ada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Bagaimana dengan Hanafiyah? Mazhab Hanafi, mereka membagi hewan menjadi 4. Ya. Membagi hewan menjadi 4 macam. Disebutkan juga dalam kitab Bada'i'us Sana'i' karya Al-Kasani, kitab masyhur dalam mazhab Hanafi. Yang pertama, bagi mazhab Hanafi ini ya, yang pertama hewan yang ma'kulul lahm, yang dagingnya boleh dimakan. Maka ini nggak ada perselisihan, sisa makanannya itu su'urnya tahir, khalas. Yang kedua yaitu sisa makanan siba' minad dawab. Siba' minad dawab yaitu binatang buas dari yang melata, seperti singa, serigala, cita. Ya. Maka bagi madhab Hanafi ini najis. Agak madhab Hanafi di daerah Turki misalnya, ya, di daerah Turki yang terus negara-negara yang belakangnya Tantan itu loh, Tajikistan, Kazakhstan, itu biasanya madhab Hanafi biasanya. Baik. Kalau misal di sana mengikuti madhab Hanafi, maka kalau misalnya ada jilatan beruang, maka najis bagi mazhab Hanafi, ya. Taib yang ketiga, siba' minat tuyur, yaitu binatang buas dari kalangan burung. Seperti burung apa? Burung elang. Burung Garuda gimana? Ada nggak burung Garuda? Kalau kacang Garuda ada. Burungnya, Pernah lihat di video ada. Tapi kartun. Emang ada Pak? Ada. Burung Garuda kayak burung buatan kali Pak. Masa ada sih Pak burung Garuda Pak? itu burung Garuda itu. Mungkin itu burung lain kali, elang model lain. Hah? Namanya kali ya. Iya, Dibilang burung Garuda. Ada yang orang luar itu dikira Garuda tuh. mungkin. Ya. Binatang pemakan bangkai. Apa namanya? Si burung pemakan bangkai. Ya kan? Itu termasuk siba' minat thair. Nah, siba' minat thair kalau bagi mazhab Hanafi tidak najis ininya, bekasnya. Iya. Tidak najis bekas makannya dia, najis. Paham enggak? Lah, emang apain? Ada nggak, emang ada kasusnya kayak gini? Bisa ada. Bisa aja ada. Begini. Misal kita habis nyembelih kambing. Ya. Nyembelih kelinci. Ya, oke. Kelinci halal ya? Halal. Nyembelih kelinci, dah mati. Dah kita onggokin aja dulu gitu ya. Di luar. Tiba-tiba datang burung pemakan bangkai lah, atau burung elang semisal gitu. Dipatok-patok tuh kan bagian ini kan. Dia ambil uratnya dimakan-makanin. Terus kita usir, ittaqillah, ini punya anak gitu. Maka kemudian apa hukum memakan ini menurut mazhab Hanafi? Sisa darinya, boleh nggak? Boleh. Karena siba' minat thair. Tapi kalau misalnya habis dicabik-cabik, misalnya udah kita sembelih kambing nih, kita sembelih nih.
Ya, kambing kita sembelih. Dah, kita diemin. Datang beruang. Enak nih, kata beruang. Ada yang datang ya, nggak ada yang punya ya. Aduh. Dimakan sama dia, dicabik-cabik, dimakan sama dia. Kan makannya dia kan nggak gitu. Mungkin langsung iniin bagian lehernya dimakan gitu kan. Dalam mazhab Hanafi gimana? Najis. Tapi najisnya di bagian yang dimakan. Yaitu dalam mazhab Hanafi. Yang keempat dari mazhab Hanafi yaitu binatang berupa al-baghl dan himar. Al-baghl itu perkawinan keledai sama kuda, dan himar keledai murni. Ini yang disebut maskuk fi taharatihima, fi taharati su'rihima. Ini di maskuk, bukan diperselisihkan, diragukan akan kesuciannya. Maka dalam mazhab Hanafi ini manzilah baina manzilatain. Dibilang suci tidak, dibilang najis tidak. Ya, dibilang suci tidak, dibilang najis tidak. Ya. Iya, subhat ini. Lebih baik tidak usah gitu. Itu kalau bekas apa? Bighal atau himar. Dalam mazhab Hanafi ya. Maka kalau misalnya kita punya ember, kita kasih ke sapi. Nih, sapi, minum. Dalam mazhab Hanafi, air bekas ember itu boleh. Kemudian datang keledai, ikut minum nimbrung. Ya. Subhat. Jadi dalam mazhab Hanafi jadinya apa? Ini dibilang suci enggak, najis pun enggak gitu loh. Ya, tapi dalam mazhab Hanafi enggak layak ini, janganlah, kalau bisa janganlah gitu, jangan pakai gitu. Itu Hanafiyah. Mazhab Malikiyah ini yang lebih mudah, paling mudah. Apa kata? Dua riwayat. Riwayat pertama, semua sisa makanan makhluk hidup suci. Sisa makanan, sisa minuman makhluk hidup suci semuanya tanpa kecuali. Ini satu riwayat. Termasuk include babi atau anjing. Include juga apa? Tentu include apa? Jin. Ya. Iya. Taib, yang riwayat kedua dari mazhab Maliki, semua bekas makanan atau minuman makhluk hidup suci kecuali satu. Apa? Babi saja. Ini. Ya. Ini riwayat mazhab Maliki. Taib. Itu Malikiyah. Sekarang Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah gimana? Masih ingat enggak Syafi'iyah? Kalau Syafi'iyah apa? Bahwasanya ya, semuanya suci bekas sisa makanan itu minuman atau jilatan kecuali dua, yaitu anjing dan babi. Kalau anjing dalilnya idza walaghal kalbu fi ina yahdikum, yaitu kalau anjing dalilnya yaitu hadis yang masyhur itu, jika ada anjing jilat kalian wadah kalian maka dicuci 7 kali. Adapun khinzir babi, maka di antara dalilnya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal itu tentang khamr. Al-muhim daging babi dianggap rijs, najis. Fa innahu rijs. Ya, najis. Dan juga dalil kedua qiyas aulawi atau fahwal khitab, bahwasannya kalau anjing aja dinajiskan su'urnya, maka babi itu lebih buruk lagi daripada anjing. Ya gitu. Hewan-hewan buas dalam mazhab Syafi'i penilaiannya tidak seperti mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, hewan buas kalau berupa hewan melata maka najis. Kalau hewan buas, maksudnya su'urnya najis. Kalau hewan buas berupa burung nggak najis su'urnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i semuanya nggak ada yang najis su'urnya. Mau beruang kek, mau macan kek, ya begitu. Tapi bagaimana dengan Hanabilah, mazhab Hanbali?
Dalam konteks ini mazhab Hanbali itu membagi hewan menjadi dua macam. Pertama tahir dan kedua najis. Hewan ada dua macam. Hewan yang tahir, makhluk hidup yang tahir, ya, yaitu manusia, hewan tahir manusia. Juga kemudian, ya ini yang menurut mazhab Hanbali ya, makhluk hidup yang suci satu manusia, dua binatang yang boleh dimakan dagingnya, dan ketiga binatang yang semanzilah dengan kucing, seperti tikus, kalajengking, dan hewan-hewan kecil yang ada di sekeliling kita. Itu semua suci, suurnya suci, ya. Maka kalau misalnya ada tikus habis ngejilatin makanan kita, dalam mazhab Hanbali suci, ya. Dalam mazhab Syafi'i suci, kecuali tikus itu habis jilatin mati dia di situ, bangkai. Ini beda lagi. Kita kan ngomongin suurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mazhab Hanbali, hewan jenis kedua yaitu hewan najis. Nah, hewan najis ini dalam mazhab Hanbali ada yang najis muttafaq alaih, yaitu yang disepakati oleh mazhab Hanbali, dan ada yang khilaf di antara mazhab Hanbali. Yang najis qaulan wahidan, yaitu semua ulama Hanabilah sepakat akan najisnya, yaitu anjing dan babi. Di sini samalah dengan mazhab Syafi'i. Sama dengan mazhab Syafi'i. Nah, model najis yang kedua, tapi najis yang diperselisihkan ulama. Yaitu najis kedua apa? Yaitu siba, hewan buas. Dalam mazhab Hanbali, hewan buas yang ma'ruf dalam mazhab, hewan buas itu najis. Bahkan najis zatnya juga. Maka tidak boleh dipegang. Iya, dalam mazhab Hanbali loh ya. Karena rata-rata hewan hewan buas ya enggak boleh dipegang. Harimau gitu. Kayak harimau. Adapun buaya, mereka memasukkan buaya ini hewan buas, tapi hewan buas laut. Hewan buas laut. Hewan buas air. Hewan buas air itu enggak ada kaitannya dengan najis atau enggak. Oke, makanya sebagian ulama Hanabilah menghalalkan daging buaya. Tapi buaya air ya, bukan buaya darat. Kalau itu buaya darat masuk ke dalam manusia. Taib. Kalau dalam mazhab Hanbali dilihat dari habitatnya. Kalau dia ular air yang hanya di air, maka masuk ke dalam hewan air nggak masalah. Tapi kalau misalnya ular tanah, ular pohon, itu masuk ke dalam siba, maka dia najis. Ya, tidak boleh dipegang, terutama kalau tidak boleh, ini khilaf di antara ulama. Tapi dalam masalah ini tidak bekas gigitannya itu dianggap najis. Karena dia termasuk siba. Ya, masuk ke dalam siba ada wab lah. Ada siba tair. Kalau siba tair, mazhab Hanafi enggak najis. Tapi kalau dalam mazhab Hanbali yang masyhur, yang ma'ruf, najis. Maka bekas sisa hewan elang najis dalam mazhab Hanbali. Ya. Walaupun ini yang najis siba, hewan buas ini khilaf di antara mazhab Hanbali. Cuman yang ma'ruf, masyhur dari mazhab Hanbali adalah najis. Tapi ada beberapa ulama Hanbali yang mengatakan tidak najis. Mana yang lebih tepat, ikhwan? Sebenarnya wallahu alam, ana lebih condong ke mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Lebih adil, lebih fair gitu. Lebih fair mazhab Syafi'i. Ya. Yaitu hanya mencukupkan najisnya di khinzir dan kalb saja. Begitu wallahu alam. Ya, sampai situ aja lah. Ya. Karena lumayan capek juga menjabarkan ini, ya. Iya. Iya. Dah, setelah ini kita langsung pulang aja lah. Ya. Pening juga lama-lama. Kita mikirin binatang, mikirin rumah tangga aja agak repot, mikirin binatang, ya kan? Apa sebenarnya? Iya. Iya. Pengangguran. Mikirin SPP anak aja udah lumayan ini mikirin. Tapi ini ilmu syar'i yang semoga bermanfaat lah, minimal kita menambah khazanah keilmuan kita insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.